Pada materi ini kita akan membahas sistem pernapasan manusia bab 8. IPA kelas 8 semester 2. Bagi generasi penerus bangsa Indonesia, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tingginya kesuburan tanah dan musim hujan, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan dapat hidup untuk menyediakan oksigen O2 bagi kita dan menyerap karbon dioksida CO2 dan oksigen O2 dan gas karbon dioksida O2 merupakan gas-gas utama yang terlibat dalam proses pernapasan. Pada umumnya, manusia dapat bernapas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Pernahkah kalian mendengar respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran gas yang ada di dalam tubuh manusia. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama, pernafasan atau ventilasi paru-paru merupakan proses menghirup udara inhalasi dan menghembuskan udara ekhalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Yang kedua, respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Yang ketiga yaitu adalah respirasi internal, merupakan pertukaran gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Menunjukkan susunan organ-organ dalam sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Bronkus pada bagian paling dasar dari trakea. Percabangan dari trakea disebut bronkus. Bronkiolus di dalam paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan yang dinamakan pulmodexter yang terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri pulmodesinister yang terdiri atas 2 lobus. Alveolus. Ini alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang posterior rongga hidungnya sehingga rongga mulut dan di atas laring superior. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Trakea udara yang masuk ke laring, selanjutnya masuk ke trakea batang tenggorokan. Mekanisme pernapasan manusia. Pada saat kamu bernapas berlangsung 2 mekanisme, yaitu menghirup udara inhalasi atau inspirasi dan menghembuskan udara ekhalasi atau ekspirasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Kamu telah mengetahui bahwa ada beberapa faktor yang mengaruhi frekuensi pernapasan, diantaranya adalah jenis kelamin, posisi tubuh, dan kegiatan tubuh. Beberapa faktor lainnya seperti umur. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Jenis kelamin, kebutuhan oksigen dan reproduksi CO2 pada laki-laki jauh lebih tinggi, menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasan. Kegiatan atau aktivitas. Orang yang melakukan aktivitas lebih banyak memerlukan energi dibandingkan dengan orang yang tidak beraktivitas, seperti duduk dan tiduran. 4. Volume pernapasan. Volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan. Ada beberapa macam volume pada pernapasan berikut. 1. Volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi, ekspirasi.
Biasa normal volumenya sekitar 500 ml. 2. Volume cadangan ekspirasi merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru volume cadangan ekspirasi sekitar 1.500 ml. 3. Volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru. Setelah melakukan inspirasi secara biasa, volume cadangan inspirasi sekitar 1.500 ml. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, thank you very much.